Halo, saya Beta Dwiki Maranatha, host dari Entrepreneur. Mungkin kalian bertanya-tanya di sini kenapa ada bangunan yang sangat unik di sini, kayak bata ditumpuk-tumpuk nuansa Eropa. Selamat datang di Museumku Gerabah, sebuah tempat yang unik. Jadi di sini ada bisa bikin keramik sendiri, bisa ada minuman makanan yang sudah disediakan, enak-enak pula. Nuansanya Eropa, guys. Penasaran? Let's check it out. Ikuti gue. Jadi kita sudah masuk ya guys di dalam Museumku Gerabah. Kita di sini melihat banyak sekali. Di sana ada ruang reservasi, di sana ada ruang makan, terusan ada ruang workshop juga di mana kita bisa bikin keramik-keramik sendiri, terus kita bisa bawa pulang sendiri. Kemudian di sana ada museum 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita review satu-satu. Come on. Oke, jadi pertama-tama kita mau review guys workshop yang mana kita bisa bikin keramik sendiri. Ikuti saya. Workshop, di sana ada 2 ruang reservasi sepertinya, Kuali dan Tembikar. Disinilah workshop room. Jadi di sini para pengunjung bisa bikin keramik sendiri dan juga ada pelatihan juga loh. Di sini kita bakal review museum-museumnya guys. Mari kita masuk. Ada apa aja di dalam? Di dalam langsung kita dihadirkan dengan asal-usul nama desa Kasongan. Di sini ada juga seorang cewek yang naik kuda. Mari kita masuk. Cewek nggak sih? Oh iya cowok. Saya kira ini rambut. Wah, serius. Saat saya masuk ke sini, saya itu langsung ngerasa gitu kayak di tengah-tengah kerajaan. Saya melihat ini seperti gambar mahkota. Ketika saya masuk, saya seperti seorang raja yang dihadapkan untuk memakai mahkota, guys. Sayangnya nggak bisa kita pakai ini, berat, miring ntar kepala. Timbul Raharjo, sepertinya ini orang yang sedang yoga teman-teman. Ya, tapi zaman dahulu, sepertinya orang ini cukup kuat guys, karena dia harus menahan cukup lama agar bisa dilukis. Oke, kita lanjut ke museum ketiga.
Wow. Setelah saya memasuki ruang ketiga, saya sudah tidak bisa bercanda, teman-teman. Entah kenapa ketika saya memasuki ruangan yang ketiga ini, saya merasakan suatu nuansa atau emosional yang mendalam. Tidak tahu mengapa, tapi ini terasa seperti sedih, kelam, dan lain-lain. Pada saat datang, kita disambut oleh sebuah karya burung. Saya tidak tahu ini melambangkan apa, tetapi entah kenapa saya tidak bisa bercanda lagi. Kemudian di sini ada sebuah lukisan. Ini benar-benar yang suatu yang dalam. Bagaimana sebuah emosi mampu terlampiaskan dalam sebuah karya gambar, disertai dengan balutan nada yang emosional. Kita semua merasakan emosi yang sama. Kita nggak lihat patung singa ini. Ini nggak sih? Ini ada remote. Pengen saya ganti ke yang tadi tapi. Ini Mas Beka, jadi ini tuh adalah penghormatan korban tragedi Kanjuruhan, Mas Beka. Oh, maaf. Sepertinya saya salah paham. Oh, benar sekali. Yang mana tragedi Kanjuruhan itu memakan banyak sekali nyawa dan korban. Kita harus menghargai setiap nyawa, guys, teman-teman. Karena setiap nyawa itu sebenarnya berharga. Setiap nyawa itu sebenarnya bernilai besar. Oke. Kalau yang Labubu percetakan juga, Mas? Ya, itu cetakan juga. Oh iya. Tapi kalau nggak salah yang Labubu itu ditambahin sendiri setelah dicetak ya kan. Terus bisa ada yang ditambahin dasi atau Oh, oke. cetakannya tapi ada tuh ya Labubu. Oh, mau lupa betul. Oke. Tapi ini unik ya, Mas. Unik ya idenya. Museumnya ya sebenarnya kan cuman dia pengen melestarikan Kasongan tuh. Oh iya, oke. Ya itu bicaranya mau bahas. Ya, jadi ini awalnya emang museum ya, Mas? Atau tujuannya? Nah, jadi ini apa sih? Kalau awalnya itu tuh dulu proyeknya Bapak ya toh. Iya. Terus Bapak kan pengen bikin dulu namanya ada UPT. Iya. Unit Pembantuan Teknik di kelas ini. Terus for some reason or another Yes. UPT-nya itu nggak begitu sukses, ya kan? Terus dia di situ dulu pelatihan gerabahnya itu di UPT. Terus mereka kukut UPT-nya itu, terus sama Bapak dia dibikin sendiri di sini. Oke. Memang dari dulu Bapak pengen punya museum buat historinya Kasongan dan dirinya sendiri, ya kan? Oke. Terus bikin. Jadi penambahan value-nya itu jadi sangat tinggi gitu ya, Mas, karena ada cerita-cerita gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya seperti dengan barang-barang seni lainnya sih, Mas. Yes. Ya kan, sekitar 80% dari value-nya itu ada di seni. Oke. Seni berarti ya. Ya. Jadi dulu pas awal-awal begini, Mas, strategi marketingnya itu gimana, Mas? Kalau kita di sini itu banyaknya mengandalkan dari namanya dari Kasongan itu sendiri, ya kan? Tapi in general kalau dari semua perusahaan saya itu atau perusahaan kami, ya kan keluargaku punya perusahaan beberapa, itu adalah punya produk yang bagus, ya kan? Yes. Terus pasakan relatif minimal waktu itu. Oke. Ya kan? Kalau tapi yang pertama adalah punya produk yang bagus dan kamu percaya bahwa produk itu bagus. Oke. Itu penting banget. Produk dulu berarti ya. Ya, menurutku sih kayak gitu.
Oke. Kalau kamu produknya nggak bagus, nanti orang datang ke sini kecewa, Yes. mereka nggak bisa jadi marketing gratis, ya kan? Tapi tetap mengandalkan KOL gitu nggak mas? Ya, kita ada KOL. Jujur aja, menurut saya dalam strategi marketing yang di online, Yes. ya kan, itu adalah quantity over quality. Oke, Ya kan? quantity. Kalau kita lihatnya di di TikTok atau di Instagram Reels gitu ya kan. Yes. Itu aku tak samain itu dua itu. Banyak sekali yang masuk ke situ. Ya kan? Oke. Jadi kalau menurut kami, kamu ada kesempatan untuk bisa dilihat dulu Yes. sebelum apa yang dilihat itu bagus. Oke. Ya kan? Gitu. Terus kalau dari value produk yang mas jual nih mas, itu kan di sini ada 2 jenis produk ya mas. Kurang lebih. Ya, makanan sama ini kerajinan. Ya. Itu perbandingannya gimana ya? Mana yang paling hasilin profit paling gede mas di antara Sayangnya itu? masih makanan. Ya kan? Makanan. Oh, iya. Betul, ya. Added value-nya dari kerajinannya atau kalau di bisnis yang ini ya kan ya. Yes. Yang di Museum Gerabah itu kayaknya kira-kira 40-60%. Oke. Dimana 40-nya itu dari kerajinannya ini, ya kan? Yes. Terus 60% dari makanan. Oke. Untuk kedepannya masnya ada strategi nggak buat naikin konversi atau biar produk-produk kerajinan ini terjual lebih lagi dari makanannya? Karena Enggak. Oh enggak. Enggak. Kalau kayak gitu saya sih. Mau gimana ya kan, sebuah museum saya kan mimpinya besar. Iya. Karena aku pengen melestarikan Kasongan dan seni-seninya gitu loh. Iya. Pertama itu harus sustain. Ya kan, kalau memang sustainability-nya itu dari makanan, ya aku terima aja. Ya kan, dengan Yes. adanya 40% itu sudah lebih bagus daripada 0%. Oke. Ya kan, kalau mereka memang harusnya seperti itu, ya gimana ya, gampangan ini dari 4 orangnya yang satu keluarga datang ya kan, Ya. paling anaknya ikut ya. Ya. Tapi bapaknya 3 orang ini makan. Oke. Gitu. Oke. Jadi yang paling penting itu sustain dulu. Sustainability. Dan masnya ini perusahaannya sustainnya melalui makanan seperti itu. Ya sekarang sih. Ya. Oke. Nah, sepertinya cukup itu dulu mas. Oke, ya. Makasih ya, Ya, sudah meluangkan waktunya. Ya. Oke. Jadi ini adalah meeting room teman-teman. Sangat luas. Di sini bentuk ruangannya berbeda sekali dengan ruangan-ruangan yang seperti kita temui sehari-hari. Seperti setengah lingkaran, setengah bola. Kita dikelilingi dengan dinding-dinding yang berbeda. Kita pun saat bersuara menggema, seperti sudah disambut oleh suara yang penuh dengan musik-musik orkestra. Oke mas, dengan siapa? Saya dengan Arsa sebagai marketingnya ini Museumku Gerabah. Oke, dengan Mas Arsa ya. Boleh dong Mas Arsa ceritain gitu asal-usul museum ini gimana? Oke. Ceritanya gimana? Sorry, audionya aman ya? Ini ada musik? Aman-aman kok. Aman. Oke. Aman. Jadi untuk Museumku Gerabah Timbul Raharjo ini yang mendirikan Prof. Timbul Raharjo. Iya. Jadi Prof. Timbul ini aslinya dari Kasongan. Jadi terlahir di sini, kemudian besar di sini. Beliau sehari-harinya pasti sudah memperhatikan warga sekitar, kan kebanyakan pengrajin gerabah ya. Oh iya. Kemudian beliau memilih studi di ISI, kalau nggak keliru di Kriya keramik kayak gitu, seni Oke. rupa ya, di visual art. Kemudian lulus, beliau menjadi seorang profesi, seorang seniman. Dan akhirnya tetap menariknya dia selain seniman dia juga concern di bidang akademisi. Jadi beliau lanjut di ISI sebagai dosen sampai akhirnya singkatnya kemarin beliau sampai pada titik beliau menjadi rektornya kampus ISI. Nah, yang cukup disayangkan beliau menjadi rektor tuh sekitar baru 5 bulan ya. Oke. Kemudian beliau berpulang lebih dahulu kayak gitu. Itu tepatnya tanggal 5 September 2023 tahun lalu kayak gitu. Jadi masih barusan banget menjabat untuk jadi rektornya. Namun yang perlu kita banggakan, beliau ini Pak Timbul sudah membuatkan untuk kita semua dan untuk generasi mendatang bikin Museumku Gerabah ini kayak gitu. Oke. Bikin selain Museum Gerabah juga ada Candi Tirto Raharjo.
tempatnya persis di belakangnya Museum Kugraba ini kayak gitu. Kalau Candi Tirto itu kan bangunan candi yang dibuat Pak Timbul itu sebagai kado pernikahan untuk istrinya kayak gitu kan. Okay. Nah, kalau yang museum ini tadi untuk apa dibuat ya kayak Desa Kasongan ini kan sentra gerabah, desa wisata gerabah yang melihat kebutuhan pasar dari hari ke hari, baik dari turis mancanegara maupun turis dalam negeri itu banyak yang ingin mendapatkan sesuatu experience yang lebih di tempat kami di desa wisata Kasongan ini. Nah, akhirnya Pak Timbul bikin tempat yang representatif, ada museumnya, kemudian ada area workshop, kemudian ada juga area resto. Jadi 3 ini tadi kebutuhan wisatawan di sini sudah terpenuhi. Jadi mendapatkan tentang historinya, tentang pengetahuan tentang gerabah, kemudian tidak terlepas dari itu melihat koleksinya Pak Timbul. Nah, ini mengacu ke nama Museumku Gerabah. Jadi dikasih nama museumku itu karena tempat ini museum pribadi. Jadi dikasih nama museumku itu ada dalam artian sebagian besar yang ada di sini itu koleksi pribadinya Timbul Raharjo kayak gitu. Nah, kemudian Pak Timbul dan Bu Timbul istri itu ingin membuat museum itu yang saat ini tuh museum kekinian ya, itu yang lebih interaktif sama pengunjung. Jadi itu seperti apa? Kalau gerabah ya, jadi dari objek gerabah tadi ini tidak hanya sekedar dipandang sama pengunjung, tapi juga gerabah ini menjadi bagian dari tamu-tamu yang datang ke sini. Jadi mereka bisa melukis gerabah, jadi mengeksplor gerabah itu, atau bisa juga menciptakan gerabah. Nah, akhirnya mereka pulang membawa gerabah ciptaannya mereka sendiri, yaitu Q-nya di situ, konsep besarnya di situ. Jadi membuat museum ini tidak hanya untuk dilihat aja, tapi menjadi satu yang interaktif. Orang yang datang ke sini juga menciptakan suatu karya kayak gitu, dan ini juga mewariskan warisan dari nenek moyang ya. Jadi kan gerabah ini kan bagian dari karya nenek moyang kita. Jadi biar tetap lestari, jadi kita juga bisa tetap berkarya dengan gerabah itu. Nah, untuk kebutuhan kuliner itu masih jadi kebutuhan untuk orang-orang icip-icip makanan kayak gitu, nanti juga ada di sini juga. Nah, paketannya sudah lengkap semua di paketannya, pilihan paketnya orang-orang kalau datang ke sini. Gitu. Ini menarik, Mas. Tadi kan saya sempat berkeliling dari museum 1 sampai 3. Iya. Jadi saya melihat lukisan-lukisan, karya-karya seni. Nah, di situ ada ceritanya nggak, Mas? Atau apa ceritanya di situ? Oke. Jadi kalau Museumku Gerabah ini kan terbagi menjadi 3 area. Area pertama itu di situ ada penjelasan tentang sejarahnya. Kita menyinggung untuk desa wisata Kasongan ini, nama asal muasal Kasongan ini masih ada hubungannya dengan Kiai Song. Jadi Kiai Song ini dulu yang mengedukasi untuk warga sekitar sini untuk membuat gerabah. Kayak gitu singkatnya. Jadi dari nama Kiai Song menjadi nama Kasongan. Kayak gitu. Masnya kan dari divisi marketing ya? Iya. Marketing di sini. Strategi Masnya itu gimana buat strategi marketing di sini? Apakah Masnya sudah merasa kalau histori atau cerita yang di museum itu sudah tersampaikan dengan baik ke pelanggan atau belum? Kebetulan kemarin baru 2 hari yang lalu ya. Jadi 8 November kemarin itu kita baru usia 1 tahun. Nah, kita mengacu ke situ. Jadi kita ini terima kasih banyak kepada para tamu-tamu kami yang datang ke sini kayak gitu, dan kita juga masih tetap belajar dari museum-museum yang lainnya. Jadi dengan usia yang masih bayi ini, kita masih butuh banyak inovasi-inovasi. Termasuk kita punya ruangan dome ini mungkin akan dibuat zona multimedia yang orang bisa interaksi juga dengan pengetahuan seputar gerabah kayak gitu. Kalau untuk sejauh ini secara marketing sih kita tentunya ngikutin tren saat ini, kita pakai ngundang endorse kayak gitu. KOL. Iya, pakai KOL, kayak ngundang KOL kayak gitu, jadi buat untuk promonya. Tadi kan saya juga sempat melihat sama memperhatikan gitu, Mas, kerajinan-kerajinan, dan di situ saya melihat kayak lukisan yang khas. Kayak lukisan tentang hewan-hewan yang kayak hewan naga seperti itu. Atau mungkin burung garuda. Nah, di situ ada ceritanya nggak, Mas? Nah, kalau untuk terkait ini sih kebetulan mohon maaf, kalau saya sih di bidang marketingnya. Biasanya mungkin kalau untuk next teman-teman bisa berkunjung ke Museumku Gerabah, kita ada teman Ibu Kenti. Kebetulan Ibu Kenti ini kolega dari Pak Timbul sama Bu Timbul. Nah, beliau ini yang
dari dulu berteman sama bapak sama ibu, beliau juga tinggal di Kasongan. Kemudian beliau juga tahu tentang proses karyanya bapak dari zaman dulu masih muda sampai akhirnya menikah dengan Bu Timbul sampai saat ini. Dan kebetulan beliau juga kemarin tuh head store-nya di PT kami, PT Timbul yang menjual karya-karya bapak, karya-karya patung bapak. Nah itu tahu nih filosofinya kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa menjelaskan secara detailnya. Oke. Terima kasih Mas, sepertinya sudah cukup sampai sini saja. Oke. Yuk, thank you. Ya, terima kasih atas waktunya Mas. Ya, sama-sama, makasih.